Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang saya banggakan, pada video kali ini saya akan membuat bahan ajar untuk melanjutkan materi kita sebelumnya, ya, yang membahas periodisasi Abbasiyah yang pertama. Jadi di video kemarin saya sudah membuat video yang membahas tentang periodisasi Abbasiyah yang pertama. Nah, dalam video ini kita akan melanjutkannya, yaitu tentang periodisasi yang kedua di masa pemerintahan Abbasiyah. Oke, kita lanjut. Nah, pada periode kedua Daulah Abbasiyah ini berlangsung dari tahun 847 sampai 944 Masehi atau 232 sampai 334 Hijriah. Ya. Jadi sekitar 90 tahun lebih. Nah, ini berlangsung sekitar 97 tahun dengan 13 orang khalifah. Siapa saja khalifahnya itu kita akan bahas. Ya, yang pertama khalifahnya ada Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini memerintah selama 14 tahun. Ya, dari tahun 232 sampai 247 Hijriah. Ini memerintah 14 tahun. Kalau dalam Masehinya dari tahun 847 sampai 861 Masehi. Itu ya. Nah, kemudian ada khalifah yang kedua, yaitu Al-Muntasir. Al-Muntasir ini memerintah dari tahun 247 sampai 248 atau hanya sekitar setahun. 1 tahun, ya. Nah, ini harus kita cari tahu kenapa dia hanya memerintah 1 tahun, ya. Dan itu nanti ada pembahasan tersendiri tentang ini. Kemudian yang ketiga itu ada Khalifah Al-Musta'in. Al-Musta'in ini memerintah sekitar 4 tahun, yaitu dari tahun 248 sampai 252 Hijriah. Ya, kalau Masehinya 862 sampai 866. Nah, ini. Kemudian ada Khalifah Al-Mu'taz. Ini khalifah keempat, ya, yang memerintah sekitar 252 sampai 255 Hijriah. Ya, atau Masehinya 866 sampai 869. Ini memerintah sekitar 3 atau 4 tahun. Ya, ini saya bulatkan 4 tahun karena mungkin ada perbedaan nanti bulan, ya. Itu yang keempat. Kemudian ada khalifah yang kelima. Khalifah kelima ini bernama Al-Muhtadi. Al-Muhtadi ini hanya memerintah 1 tahun. Ya, dari tahun 255 sampai 256. Nah, kemudian muncul seorang yang bernama Al-Mu'tamid. Dia memerintah dari tahun 256 sampai 279. Nah, ini cukup lama, yaitu sekitar 23 tahun. Jadi ini yang menarik. Kita harus tahu kenapa sih kok ada khalifah-khalifah yang hanya memerintah pendek. 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya.
Tapi kenapa ada juga seorang khalifah yang memerintah sampai 14 tahun, sampai 23 tahun, sampai 25 tahun. Nah, itu yang insya Allah akan saya bahas pada video-video yang akan datang. Jadi setelah kita mengetahui siapa saja khalifahnya, kemudian masa memerintahnya, kita akan coba gali kenapa si Al-Mutawakil ini memerintah 14 tahun, tapi kenapa Al-Muntasir ini memerintahnya 1 tahun. Nah, itu harus kita tahu ada apa di dalamnya. Apakah di dalamnya ada peperangan, ataukah ada gejolak, ataukah normal, dan sebagainya. Kita harus mengetahui. Jadi kita jangan hanya berhenti mengetahui si A 14 tahun, si B hanya 1 tahun, si C hanya 4 tahun dan sebagainya. Kita jangan berhenti sampai di situ, ya. Jadi kita harus coba menggali kenapa dia memerintah hanya sekian tahun, dan sekian tahun. Itu insya Allah akan saya bahas di video-video selanjutnya. Kemudian yang nomor 7, khalifah yang nomor 7 ada Al-Mu'tadid. Kalau tadi Al-Mu'tamid, sekarang Al-Mu'tadid. Nah, dia memerintah 10 tahun. Lumayan lama ya kalau ukuran zaman dulu. Oke, Al-Mu'tadid ini memerintah 279 sampai 289 Hijriah. Yang ke-8 ada Al-Muktafi. Ini 289 sampai 295. Itu ya. 295. Dia memerintah sekitar 6 tahun. Nah, itu. Kemudian Al-Muqtadi ini memerintah 25 tahun. Ya, dan ini saya kira khalifah yang terlama pada periode kedua Daulah Abbasiyah ini. Jadi dia memerintah sampai 25 tahun. Ini kalau kita bayangkan atau bandingkan dengan pemerintahan sekarang sekitar 5 periode ya. Jadi cukup lama. Dan ini juga menarik untuk dibahas. Ya, kita lewat saja. Kita untuk pertemuan kali ini kita cukup mengetahui siapa saja khalifahnya, kemudian berapa tahun masa pemerintahnya. Untuk selanjutnya kita akan coba bahas lebih detail ke depannya insyaallah. Kemudian yang ke-10 itu ada Al-Qahir. Ini memerintah dari tahun 320 sampai 322 Hijriah. Atau memerintah 2 tahun ya. Ini salah ini. Ini harusnya 2 tahun. Kita 2 tahun. Nah, di sini saya hanya menyebutkan 10 khalifah. Sedangkan pada periode kedua Daulah Abbasiyah itu terdapat 13 orang khalifah. Tugas kalian adalah mencari dan menuliskan ketiga khalifah yang tidak tercantum dalam pembahasan ini. Jadi nanti setelah kalian menonton video ini, kalian mengerjakan tugas menulis nama 3 orang khalifah yang belum tercantum dalam pembahasan ini. Oke, kita lanjutkan ya. Pada periode kedua Daulah Abbasiyah ini, para sejarawan menyebut periode ini adalah pengaruh Turki pertama. Ya. Ini kenapa? Ini alasannya. Karena di periode ini kekuatan militer Abbasiyah itu dikuasai oleh tentara bayaran dari Turki. Perlu saya sampaikan juga bahwa di periode ini itu fokusnya, salah satu fokus pemerintahannya adalah memperkuat wilayah militer, memperkuat kekuatan militernya. Nah, untuk memperkuat militernya itu, para khalifahnya itu mengambil orang-orang Turki sebagai tentara bayaran untuk dijadikan
kekuatan militer yang lebih baik. Akan tetapi di awal memang orang-orang Turki ini cukup baik, ya, cukup bisa diandalkan. Karena memang Turki terkenal orangnya kuat, kemudian disiplin, daya tahan tubuhnya juga baik, sehingga bisa menjadi tentara yang cukup bisa diandalkan. Nah, itu di awal-awal pemerintahannya. Akan tetapi lambat laun orang Turki ini dapat mengambil alih pemerintahan dengan menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Akhirnya orang-orang Turki itu mempunyai kekuatan politik atau mengontrol pemerintahan dari dalam yang menjadikan pemerintahan Abbasiyah periode kedua itu dikuasai oleh orang-orang Turki, ya, itu ya. Jadi kenapa disebut periode kedua ini disebut sebagai pengaruh Turki pertama? Karena memang kekuatan militer Abbasiyah dikuasai oleh tentara bayaran yang berasal dari Turki, sehingga orang-orang Turki tersebut mendapat banyak kelonggaran untuk mengontrol pemerintahan, yang berakibat kepada khalifah ini hanya dijadikan simbol pemerintahan. Padahal sebenarnya yang memegang kontrol pemerintahan adalah tentara bayaran tersebut, yang kebetulan adalah orang-orang Turki. Itu ya, paham ya? Nah, jadi sebagai kesimpulan, yang pertama tadi kita sudah mengetahui siapa saja yang memerintah pada periode kedua Daulah Abbasiyah ini. Itu tadi ada 13 orang. Kemudian selanjutnya pada periode ini juga disebut sebagai pengaruh Turki pertama dengan alasan yang sudah saya sampaikan tersebut. Jadi setelah nanti kalian menonton video ini, kalian kerjakan soal ini, ya. Yang pertama, sebutkan 3 khalifah yang belum ada di materi, lengkap dengan tahun berkuasanya. Jadi tadi ya saya menyampaikan di periode ini itu ada 13 khalifah, ya, tapi saya baru menyebutkan 10. Nah, kalian cari di buku pendamping, kemudian tuliskan 3 khalifah yang belum ada di materi tersebut, lengkap beserta tahun berkuasanya. Yang kedua adalah sebutkan khalifah yang paling lama dan paling singkat berkuasa. Jadi ada 2, yang paling lama siapa, yang paling singkat itu siapa. Kemudian tulis jawaban di kertas, difoto dan diupload di KI3 e-learning. Itu tugasnya ya. Nah, kalau sudah itu kalian tinggal menunggu nanti hasil yang saya sampaikan di e-learning tersebut. Oke, hanya itu di pembahasan kali ini, ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham, kalian bisa japri sama saya atau menanyakan langsung sama saya. Ya, mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu ada dalam ridha Allah, dan tetap di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.